Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar, tentunya di Mars TV. Masih di tempat yang sama, yaitu di Bukit Sipan, dan tentu juga masih bersama Abang Darmat Sawal ya. Ya, Apa kabar Bang? alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kita tertarik nih Bang, berbicara tentang ketuhanan Bang. Iya. Yang mana di negara kita ini Bang memiliki banyak agama. Ada 5 atau 6 ya Bang ya. Iya. Seperti apa sebenarnya makna atau arti dari ketuhanan itu sendiri? Yang menjadi sila pertama dari dasar negara kita, Pancasila, itu yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dasar kata dari ketuhanan itu kan Tuhan gitu kan. Ini mendapat imbuhan tambahan awalan ke dan akhiran an gitu. Jadi kalau kita berbicara Tuhan ini kan menunjukkan sesuatu yang agung, yang maha mencipta. Ketika manusia memikirkan alam, memikirkan dirinya, dia berpikir ada nih yang menciptakan bentuk. Itu yang disebut dengan Tuhan. Berbicara secara ketuhanan berkembang dia kan. Ada yang kita katakan kepercayaan terhadap suatu benda, animisme, dinamisme gitu kan. Kalau di dalam istilah Islam itu ada istilah dalil akli dan dalil nakli gitu kan. Membuktikan Tuhan tuh. Nah, kalau dalil nakli itu kan dalil dari teks kitab suci. Nah, kalau dari dalil akli itu dalil dari akal gitu. Manusia berpikir tidak mungkin tercipta sesuatu tanpa mencipta. Pasti ada yang menciptakan. Misalnya asal usul manusia ya kan. Saya tentu diawali dari ayah saya terus ada pasangannya juga gitu kan. Sebab akibat lah ya. Iya, teori causa prima itu kan. Nah, sampailah pada satu titik tidak mungkin sesuatu yang menjadi penyebab awal itu juga akan diciptakan oleh sesuatu yang lain. Nah, pasti dia berdiri dengan sendirinya. Nah, itulah dalil akal. Dan disebut Tuhan gitu kan. Menarik untuk kita pelajari karena dalam Islam ini teori-teori tentang ketuhanan ini kalau dikenal dengan aliran ketuhanan, di dalam Islam itu kan yang mayoritas paham ahli sunnah wal jamaah, itu aliran ketuhanan mereka atau masalah tauhid katanya bersumber dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari sekitar mungkin abad ke-9 Masehi atau abad ke-3 Hijriah. Dialah yang mengkonsep tentang ajaran sifat 20 itu dan berkembang oleh pengikut-pengikutnya. Untuk memahami atau mengenal Tuhan, seseorang itu harus mengerti dan memahami sifat wajib yang ada pada Tuhan. Ini di kajian tasawuf ya Bang ya? Ya, pertama dia katakan sifat nafsiyah. Tuhan wajib adanya, wujudmu. Wujud itu ada. Dari sisi logika tadi, mustahil ini alam ini ada tanpa yang mengadakan. Pasti wajiblah yang mengadakan itu berdiri dengan sendiri tanpa ada yang mengadakan. Lalu ada 6 sifat lagi, mereka yang sebut dengan Hidam, dia itu awal tanpa permulaan. Bako, dia itu kekal tanpa ada kesudahan. Mukhalafatul hawadis, dia berbeda dari yang segala sesuatu dari yang lain. Qiyamu bi nafsihi wa hadaniyah. Baru sifat mani dan sifat maknawi. Itu dalam konsep pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan dalam ajaran-ajaran Islam, kita kenal dengan tokoh filsafat Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Mereka ini mengambil dari ajaran-ajaran filsafat Yunani, berawal dari ajaran Plotinus di abad ke-3 Masehi. Jadi orang-orang filsafat untuk mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan, mencari Tuhan, dia punya konsep yang namanya emanasi. Kalau dalam istilah tasawufnya tajalli. Jadi alam semesta ini terwujud bagi orang filsafat. Ini bersumber bukan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi hanya tajalli, pancaran dari wujudnya Tuhan. Tuhan yang maha ada tadi mengalami pancaran, tajalli, emanasi. Kalau bahasa Al-Farabi, Tuhan memikirkan dirinya, sebab dia memikirkan dirinya muncullah akal satu.
Nah, akal satu memikirkan dirinya dan memikirkan Tuhan, muncullah akal dua, terus sampai akal 10, alam semesta. Untuk mudah dipahami ini, yang banyak dipakai oleh orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, itu pemikiran dari Ibnu Arabi, atau dikenal dengan Syekhul Islam Muhyiddin Ibnu Arabi. Dasarnya dari konsep emanasi juga, konsep tasawuf. Cuman dia lebih mengena pada ajaran atau sumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau Jawa terkenal dengan konsep martabat alam 7. Ada alam ahadiyat, di sini Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu dari alam ahadiyat ini muncul ke alam wahdat. Lalu sudah ada nurullah, alam wahdaniyat, alam misal, alam ruh, alam jasad, alam insan kamil. Ini sempurnanya alam semesta ini karena adanya manusia sempurna, insan kamil tadi. Ibarat pohon, itu ditanam kan untuk menghasilkan buah. Jadi tujuan akhir penanam pohon itu kan buahnya. Nah, dari buahnya ini tersimpan benih untuk menciptakan pohon itu juga gitu. Seperti Hindu, yang terkenal kan seolah-olah Hindu itu mengenal 3 Tuhan. Kita katakan Tuhan yang mencipta itulah Brahma, Tuhan menghancurkan itulah Siwa, memelihara itulah Wisnu. Padahal itu pancaran Tuhan, wujud Tuhan dalam 3 bentuk. Sebenarnya Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa terdeteksi, terjangkau. Wujud dari Tuhan yang Maha Esa tadi dibagi menjadi 3 kelompok. Itu yang Maha Mencipta disebut dengan Brahma, yang menghancurkan itulah Wisnu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Islam, ada juga konsep pemikir Islam mengatakan bahwa ada sifat Tuhan uluhiyah, ada sifat Tuhan ya, mulkiyah dan rububiyah. Sifat Tuhan uluhiyah ini sifat Tuhan yang Maha Mencipta, sehingga wajib Dialah hanya satu-satunya disembah. Sifat Tuhan rububiyah itu sifat Tuhan yang Maha memelihara. Bahkan oleh pemikir-pemikir dari kalangan ulama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Ibnu Taimiyah yang di Indonesia dikenal dengan Wahabi, mereka mengatakan bahwa orang kafir Quraisy telah bertauhid dalam hal rububiyah. Ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, orang Quraisy mengatakan Allah. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Artinya mereka katakan mereka sudah bertauhid dalam hal rububiyah, tapi tidak bertauhid dalam hal uluhiyah. Artinya apa? Ada kesamaan konsep juga antara Hindu, Islam. Bukan saya berarti mau menyamakan, tapi cobalah kita menyadari ya, bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa itu juga ada di semua agama, di semua kepercayaan. Seperti Buddha itu sendiri, mereka nggak bisa menceritakan Tuhan. Yang bisa mereka ceritakan adalah manusia yang mendapat pencerahan yang menjadi tajalli Tuhan. Karena bagaimana Tuhan menyampaikan wahyunya? Maka dipilihlah manusia untuk menjadi juru bicara, itu yang disebut Rasul. Bagaimana dengan ateis itu sendiri? Ateis. Ya, ateis itu kan tidak mengakui adanya Tuhan. Ya. Namun dia menyadari bahwa ada kekuatan lain. Ya. Yang mana kekuatan itu mampu untuk membuat segala sesuatu. Jadi boleh dibilang mereka tidak mengakui Tuhan yang dideskripsikan selama ini. Tuhan itu seolah-olah di atas langit ketujuh, duduk di atas aras, yang arasnya ini singgasananya ini dipikul oleh 8 malaikat, kan? Itu yang tidak dipercayai oleh mereka. Tapi mereka meyakini ada kekuatan lain selain dari manusia ini yang mengatur alam semesta, menciptakan alam semesta. Karena Tuhan yang dideskripsikan oleh orang-orang awam itu memang Tuhan yang tak pernah ada. Makanya orang-orang filsafat memahami Tuhan itu ya dengan konsep emanasi tadi. Gambarnya begini, ini HP kan buatan manusia. Bisa nggak si HP ini memikirkan tentang si manusia yang membuatnya? Nggak akan pernah bisa. Karena dia hanya yang dibuat, yang diciptakan. Begitu ya Tuhan. Bisa nggak si manusia mengetahui segala macam tentang Tuhan? Tidak akan pernah mampu, karena tidak ada pengetahuan manusia untuk menceritakan mengenalkan Tuhan sesempurna. Ya, artinya tidak akan mungkin makhluk yang diciptakan, walaupun makhluk tersebut diberikan akal yang begitu hebat,
sampai bisa mungkin menciptakan teknologi-teknologi yang mutakhir. Namun tetap juga kita ingin bertanya kan gitu. Seperti apa yang dimaksudkan di Pancasila ada Sila butir pertama. ketuhanan yang Maha Esa. Supaya jangan juga orang yang tidak mengakui Tuhan, dia didiskriminasi karena mungkin hanya sebutan saja secara awam atau orang umumnya. Kalau Islam mengatakan ya Allah gitu, Nama Tuhan Allah. nama Tuhan gitu. Kristen mengatakan ya Yesus Kristus. Nah, sementara bagi orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dia mengakui ada kekuatan lain di alam ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan mereka berpikir yang menciptakan alam ini bahkan, tapi bukan Tuhan namanya. Di situ hanya sebuah energi gitu, hanya sebuah kekuatan gitu. Nah, ya kekuatan sendiri bisa dikatakan ya sifat Tuhan itu sendiri. Karena kalau dia tak kuat ya tak akan bisa. Gitu. Jadi dasar negara kita kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Memang menghendaki seluruh rakyat atau anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini menyadari akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu, terlepas dari siapa nama Tuhan yang Maha Esa itu, sesuai dengan agama yang diyakininya gitu. Nah, itu belum lagi sindiran dari Tuhan. Itu ada di Al-Qur'an di surah Yusuf ayat 40. Yang kuingat artinya kamu tidak menyembah yang selain Allah. Melainkan hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya. Surah apa tadi? Yusuf ayat 40. Bunyinya begini. Ma ta'budu min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah itu selain dia. Artinya benar yang selain kalian sembah itu memang dialah. Hanya saja itu nama-nama yang kalian beri nama dan nenek moyang kalian menamakannya. Sementara selama ini Allah belum pernah menurunkan sultannya, keterangannya tentang nama itu. Jadi yang berhak menerangkan tentang nama Allah ada si sultannya, si bukti nyata Tuhan tadi. Itulah diperlukan adanya para nabi, para rasul. Kalau mungkin orang filsafat, para filosof gitu. Orang-orang yang sudah sampai pengetahuannya, puncak pengetahuannya pada tentang Tuhan. Maka biasanya orang-orang ini penuh dengan kebijaksanaan, mengenal kebenaran sampai ke akar-akarnya. Dialah yang menjadi juru bicara Tuhan tadi untuk menerangkan bagaimana kebenaran, bagaimana etika, bagaimana akhlak, moral untuk menata kehidupan. Maka di dalam konsep Al-Farabi itu sesudah Al-Kindi, itu di masa pemerintahan Bani Abbasiyah, itu masa keemasan Islam. Dia mengatakan yang pantas memimpin negeri itu para filosof dan para nabi, atau filosof yang mempunyai sifat profetik, kenabian. Karena orang ini yang sangat memahami kebenaran. Memang tidak semua manusia bisa mencapai tingkat pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Maka Al-Ghazali itu kan membedakan manusia. Ada yang namanya golongan awam, golongan khawas, golongan khawas bil khawas. Manusia itu ada yang umum, naik tingkat lagi ada yang khusus, ada yang lagi khusus bil khusus. Sebenarnya kita nggak bisa menolak yang namanya sistem kasta tadi dalam Hindu. Itu kan kasta, klasifikasi tentang manusia. Nah, manusia pun yang mencapai tingkat pemahaman tentang Tuhan itu tidak banyak, hanya tertentu. Kalau di dalam keyakinan agama Islam disebut para nabi dan rasul. Maka ada istilah yang paling berhak bercerita tentang Tuhan, utusan Tuhan itu sendiri. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullih. Untuk memenangkan agama Allah, untuk menzahirkan agama Allah, mengalahkan seluruh din yang ada. Nah, mudah-mudahanlah ke depan Indonesia kita harapkan muncul tokoh-tokoh yang mempunyai visi visioner, seorang tokoh yang punya visi ke depan, membawa Indonesia ini sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila 65. Oke. Yang kedua mungkin kita bahas berikutnya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke lah, demikian kawan-kawan, kita akhiri diskusi singkat kita pada sore ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam persatuan. Ahad. Ahad.